Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Riset Akuntansi. Dengan anggota kelompok, yang pertama Clarista Widya, NPM 177555010, yang kedua Liani Pitaloka, NPM 177555011, yang ketiga Rizky Oktaviana dengan NPM 177555019, yang keempat Bella Veronica dengan NPM 177555023. Definisi riset akuntansi. Riset akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi. Hasil riset ini menjadi penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi. Fenomena sosial ini dituangkan dalam berbagai bentuk statement ilmiah, sehingga menjadi teori. Teori ini bisa menjelaskan tentang teori yang ada, mendukung teori yang ada, mengingkari teori yang sudah lama atau ingin memanggung teori baru. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencari kebenaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan disiplin akuntansi, sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat. Proses penelitian ilmiah. Metode berbeda dengan metodologi. Metode adalah cara melakukan penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mendasari metode itu. Kegiatan riset ini sudah mempunyai metode riset yang sudah dikenal dalam dunia ilmiah. Keabsahan metode yang digunakan menentukan apakah hasil riset itu bisa diakui sebagai sains atau tidak. Nesimas dan Nasimas tahun 1981 mendefinisikan metode ilmiah adalah suatu sistem dari prosedur dan peraturan yang eksplisit berdasarkan mana suatu riset dilakukan dan ilmu pengetahuan dinilai. Revolusi Perroben. Menurut tesis Perroben, realitas dan masyarakat itu terlalu kompleks dan rumit, dinamis sehingga tidak akan mungkin hanya satu metode atau teori yang mendominasi ilmu pengetahuan. Perroben 1975 menilai tidak ada suatu metode tunggal dalam mendapatkan ide. Ia justru datang dari berbagai upaya intelektual, bahkan bisa dari dialog dengan setan atau magic. Sehingga menurut Perroben, semua pendekatan yang dilakukan untuk mencari kebenaran adalah valid, biar ia berjalan dengan sendirinya. Selanjutnya akuntansi, art science atau teknologi engineering. Dalam literatur masih dipertentangkan apakah akuntansi termasuk art, science, atau engineering. Ketiga hal itu masing-masing memiliki alasan yang bisa dipertahankan. Para pendukung akuntansi sebagai art menganggap bahwa akuntansi itu sangat syarat dengan pertimbangan dan penafsiran pribadi yang dilakukan oleh praktisi di bidang ini, sehingga sukar merumuskannya dalam formulasi matematis, sehingga mereka menyimpulkan bahwa akuntansi adalah lebih dekat dengan seni. Para pendukung akuntansi sebagai sains mengemukakan bahwa ilmu akuntansi itu lebih banyak didominasi oleh prosedur pengukuran yang ketat yang akan menghasilkan atribut ekonomis yang mempunyai arti seperti dalam hal pengukuran aset yang dapat dijadikan sebagai dasar ramalan. Sedangkan para pendukung akuntansi sebagai engineering berpendapat bahwa proses yang dilalui akuntansi adalah proses engineering yang mengelola data yang belum berguna yang diperoleh dari transaksi keuangan perusahaan menjadi laporan keuangan sebagai produk akhirnya yang berguna bagi masyarakat. Selanjutnya paradigma akuntansi. Menurut George Ritzer, ada 6 paradigma akuntansi, yaitu yang pertama, the anthropological atau induktif paradigma. Akuntansi berfungsi memfokuskan, mengutamakan hubungan accountability di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, the true income atau deductive paradigma. Akuntansi dianggap sebagai alat ukur yang tepat untuk menilai laba.
Maka, idealnya laba harus diukur dengan menggunakan dasar atau standar yang tunggal, karena dengan pendekatan ini akan memenuhi kepentingan semua pihak. Yang ketiga ada dedication usefulness atau taxation model paradigma. Akuntansi adalah media atau alat dalam proses pengambilan keputusan sehingga teori-teori akuntansi harus menggunakan konsep yang mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat ada the decision usefulness atau aggregate market behavior paradigma. Yang menjadi sorotan akuntansi ini adalah tentang reaksi pasar terhadap data dan angka-angka akuntansi. Yang kelima, the decision usefulness atau decision market atau individual user paradigma. Akuntansi dianggap mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu, bukan reaksi pasar. Yang terakhir, yaitu the information atau economics paradigma. Menurut ini yaitu kerangka dalam menentukan nilai suatu perubahan dalam sistem informasi. Untuk mengambil keputusan individu harus melihat nilai ekonomis atau cost benefitnya. Selanjutnya ada penelitian di bidang akuntansi. Dituliskan oleh Wok et al. Pada tahun 1989, beberapa bidang riset yang telah dilakukan dalam akuntansi yaitu yang pertama, the decision model approach, yaitu riset di bidang ini mencoba mempertanyakan dan mencari jawaban tentang informasi apa yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, the capital market research, yaitu riset ini di bidang ini mencoba meneliti sampai sejauh mana implikasi informasi keuangan yang baru mempengaruhi reaksi masyarakat. Yang ketiga ada behavioral research, yaitu bidang ini meneliti bagaimana pemakai informasi akuntansi melakukan pengambilan keputusan dan informasi apa saja yang mereka butuhkan. Yang terakhir ada agency teori. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Selanjutnya, 5. Information economic. Dalam bidang ini, yang menjadi bahan penelitian adalah biaya memproduksikan informasi akuntansi. 6. Deconstruction. Bidang ini dikenal sebagai tradisi filsafat di Eropa dan diperkenalkan oleh Jacques Derrida, seorang filosof Prancis terkenal. 7. Marxism in accounting. Marxism didominasi oleh cara berpikir perjuangan kelas. Kalau akuntansi dinilai menopang kepemilikan pribadi dan menilai kekayaan pemilik, maka dalam Marxism aset itu dapat ditransfer kepada kelompok buruh melalui berbagai cara. 8. Islam in accounting. Islam itu bukan saja sebagai tata cara ibadah, tetapi merupakan tata hidup lengkap, maka tentu juga mempunyai konsep bidang ekonomi, manajemen, dan juga akuntansi. Peluang riset ini sebenarnya merupakan ladang penelitian yang sangat besar bagi para ahli akuntansi. Selanjutnya, di sisi lain, Ahmed Belkaoui 1987 membagi 4 bidang teori dan riset akuntansi sebagai berikut. 1. Functionalist, 2. Interpretive, 3. Radical humans, 4. Radical structuralist. Ruang lingkup penelitian akuntansi. 1. Konsentrasi akuntansi keuangan. Bidang ini membahas bagaimana laporan keuangan disusun untuk tujuan publik. Di sini bisa dibahas metode pencatatan, prinsip, dan standar akuntansi keuangan, penyajian laporan yang wajar, pemilihan prinsip atau standar akuntansi, metode penyusunan, penyisihan, perbandingan teori akuntansi. Konsentrasi ini dapat lagi dikelompokkan dalam bidang-bidang: A. Teori akuntansi, B. Standar akuntansi, C. Akuntansi sebagai pertanggungjawaban,
D. Perhitungan laba akuntansi. 2. Akuntansi manajemen. Di sini dibahas bagaimana caranya agar akuntansi dapat dipergunakan untuk membuat informasi tentang model-model yang berguna dalam pengambilan keputusan manajemen. 3. Akuntansi pasar modal. Dalam bidang ini yang dapat dibahas adalah bagaimana reaksi pasar terhadap keluarnya informasi akuntansi, laporan keuangan periodik, atau informasi lainnya. 4. Akuntansi perpajakan. Di sini dibahas bagaimana akuntansi mengakomodasi masalah peraturan perpajakan, perbedaan konsep antara akuntansi dana perpajakan, konsep pengakuan biaya. 5. Auditing. Di sini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan auditing, teori, proses, hasil, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Di sini dibahas bagaimana mendesain sistem informasi akuntansi dan menghasilkan informasi yang sudah menjadi komoditi. Dalam pertimbangannya, tentu harus mempereratkan cost-benefit ratio. 7. Tren akuntansi. Di sini dibahas berbagai hal yang sudah dibicarakan dalam literatur, tetapi masih dalam tahap proses belum menjadi prinsip yang harus diberlakukan. 8. Topik lain. A. Bidang akuntansi nirlaba atau pemerintahan. Di sini dibahas kerangka tujuan laporan keuangan pemerintah, non-profit, organisasi, jenis laporan, prinsip aspek politik, sosial, pengaruh parlemen, praktek akuntansi di masjid, gereja, dan sebagainya. B. Pendidikan dalam bidang akuntansi. Di sini diteliti bagaimana aspek pendidikan akuntansi di tanah air atau perbandingannya dengan luar negeri. Sejarah akuntansi dibahas mengenai sejarah akuntansi internasional maupun di Indonesia. Pendekatan seperti ini memang lebih sederhana dan mudah bagi mahasiswa, namun luas dan beraneka ragam serta bertumpang tindih, apalagi yang dibahas itu lebih dalam. Misalnya saja teori akuntansi, bisa mengenai akuntansi keuangan, nirlaba, perpajakan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.